Kalau kata gue sih, it's too early to judge sih. Karena rekor dia sekarang masih 1 win, 1 lose. Shin Taeyong aja banyakkan lose ya, bukan banyakkan lose ya. Win rate-nya tuh lebih kurang dari 50%. Ini Patrick Kluivert win rate-nya masih 50%. Sabar. Kita nggak GBK di sini loh guys. Dia nggak ngerti bola. Gue nggak ngerti bola, gue keluar cowok. Hello Wizards, welcome back to the Brainwave Media Channel. Today we're back with another Ballers Bunch episode 3. And today we're going to talk about the Timnas, the Indonesian national football team, right? Today's edition. And kita belum. But before that, We introduce ourselves first. Right. So my name is Sana. I'm from Comms. My name is Maxwell from Major BIS. And today we have two special guests. Our finest student that probably knows about Indonesian national football team juga. And can you guys introduce yourself first? I'm gonna go first, yeah. My name is Hoshi. I'm from Communications MS Sana. I'm Pasha from IB in JWC. Alright, so do you guys watch ini football? We love. I love football. Okay. We love Timnas. Okay, you love okay, now Timnas. You guys watch Timnas. You guys tune into their games. Of course, for sure. Yeah, Always, yeah. Garuda. That's a Pride, yeah. Di dada aku, bosku. So today we're gonna talk about seputaran Timnas pasti, about the updates, about the predictions going forward. Abis itu apalagi sekarang kan we have a new head coach ya, Patrick Kluivert, and then of course there's gonna be new names to added into the national team, new naturalized players, new diaspora players juga, and then going forward kita bakal ngomongin seputaran Timnas aja ya. Jadi Max. Jadi sebelum kita go into deep to the Indonesian national team, we're going to talk about the recent performance first, which is the Shin Taeyong project. So as you can see, ada banyak successes sama failuresnya pasti kan. And the successesnya ya yang kalian bisa lihat, kita ada AFF U23. Itu we made a history Indonesia, right? Kita menang kan? Kita masuk Piala Asia. Kita kalah. Kita kalah. AFC nggak sih? AFC. Alright, yeah. Wait, AFC or AFF? AFC, you mean AFC. Salah nih. Sorry guys. AFC. Mirip namanya. Mirip, apa? Ampun. Ya. Jadi menurut kalian Indonesia itu gimana sekarang buat AFC kemarin? Kemarin ya terakhir ya yang kita kan Korea itu ya. Yes, yang penalti. Bagus sih, jujur kayak kan ada peningkatan kan waktu main, terus apalagi beberapa pemain naturalisasi itu, ya kan pemain darah Netherlands ex Indo, ada Hapner, Stroy kan gacor kan. Apalagi yang lokalnya juga mau kalah gitu. Terlebih kita kan ada beberapa pemain yang udah cukup banyak main di tim senior karena umur masih cukup main di U23. We can see the results with the chemistry with the team, with the coach. Kita bisa bikin sejarah ngalahin timnas Korea sampai adu penalti, ya kan? Proud. Bangga. Yes. Terus gimana pemain-pemain muda ya menurut kalian? Pemain-pemain lokal Indo kemarin kan di U23 banyak yang pemain-pemain baru, banyak pemain-pemain juga yang upcoming in the rise juga ya. Kayak Akan Kakak. Wah, Akan Kakak. Yang gagal penalti itu kan? Bukan salah bikin, Cok. Salah lagi. Maaf banget Yang Jorget Terminator itu kan? Iya. Itu. Ini juga U23 kan? Oh enggak, dia U16 dia. Ini gimana? Ini gimana? Masih muda. Udah. Coy, ini dia nggak ngerti bola.
Oke, menurut kalian nih, FIFA ranking Indonesia ini kan rendah ya waktu itu ya. Sekarang juga masih rendah. Tapi lebih oke lah naik. Ya, oke udah dong. mana gitu. ya? Sintayong udah naik. Kalau jujur ya, menurut gua ya STY harus balik sih. Patrick Kluivert. Jujur menurut gua pengen naturalisasi Patrick Kluivert. Tapi Patrick Kluivert udah tua dong. Nggak bisa Wah, gimana? Iya. Yang ada ntar lebih jelek daripada Hojlund di MU kan. Bahaya dong. Guys, kita ngomongin timnas Indonesia. Oh, iya, bukan iya, MU iya. guys. Oh iya. MU. Iya, maaf. Walaupun kita semua nih fans MU. Tapi kita ngomongin timnas Indonesia dulu. Oke, jadi ya udah kita ngomongin the change of head coach deh. Dari Sintayong ke Patrick Kluivert. Kalian pada setuju? Kaget sih awal-awalnya. Kaget. Bayangin gue lagi di pagi-pagi kan, bangun tidur liat HP, dipecat Sintayong, siapa yang nggak kaget kan? Iya. Kita lagi di tengah-tengah kualifikasi Piala Dunia, dipecat, kita masih ada harapan, ya nggak? Iya, benar juga sih. Kalau kata gue sih, it's too early to judge sih. Karena di rekor dia sekarang masih 1 win, 1 lose. Sintayong aja banyakkan lose ya, bukan banyakkan lose ya. Win rate-nya tuh lebih kurang dari 50%. Ini Patrick Kluivert win rate-nya masih 50%. Ini Ya, it's too early to judge sih. Ya karena emang game time-nya masih belum banyak kan. Iya. Iya, gitu loh. It's too early to Menurut judge. gua kemarin gara-gara apa? Sintayong kan nggak menang sama sekali di turnamen apa tuh? AFF kan. Dan sebenarnya kan AFF ya buat kita kan levelnya kita kan udah di Asia lah gitu iya. loh. Dan menurut gua mungkin gara-gara ada oknum Maklum ya guys, maklum. Emang lagi tantrum nih Jose nih kayaknya ya. ya, jadi karena menurut gua ada oknum-oknum aja mungkin ya konspirasinya. Konspirasi. Mungkin ada oknum-oknum yang ya ada yang pengen Indonesia menang AFF kali ya apa gimana, padahal kan kita waktu itu mainin pemain-pemain mudanya, terus kita nggak fokus ke sana juga. Kita kan udah buat pengembangan pemain mudanya aja lah, kedepannya kita kan buat AFC, buat World Cup qualifiers lagi, itulah itu maksud gue. Tapi ya kan juga menurut gue ya itu siapa Erick Thohir tuh kasih apa namanya objektif ke Sintayong tuh terlalu tinggi menurut gue sih. Iya. Karena juga kan kita masih dalam proses kan, ranking aja masih rendah gitu loh. Pemain baru kan gak mungkin kayak langsung main bagus kan, bukan cuma berarti mereka dari Eropa tuh kita bisa lebih tinggi daripada negara-negara Asia lainnya gitu. Menurut gue sih. Ya kalau menurut gua sih terlalu cepat sebenarnya. Soalnya harusnya tunggu dulu misalkan kalau Indonesia menang World Cup, bukan World Cup, World Cup qualify for World Cup. Kalau mau ganti ke Patrick Kluivert, ya itu mungkin untuk nambah experience dan lain-lain itu oke. Cuma ini kan sekarang masih proses gitu kan. Pemain-pemainnya juga pasti langsung kaget gitu Iya. dengan gameplaynya si siapa? Patrick Kluivert. Iya. Buktinya kayak first match-nya kemarin lawan Australia tuh kita kalahnya bener-bener parah banget kan. Ini ada di belakang nih layarnya. Nah, kalian bisa Satu guys. kita kalah 5-1. 5-1. 5-1. 5-1. Iya. Waktu itu Wah sedih sih tuh. expectation gue sih udah tinggi banget, jujur aja di situ. Apalagi Tapi dengan menurut gue pemain baru, ekspektasi penonton dan warga Indonesia juga terlalu tinggi, lu ngerti gak sih? Ya tapi wajar kalau menurut gua gitu loh. Apalagi kan dengan adanya pergantian pelatih, ya pasti yang di otak para pemain, oh kita tuh ganti pelatih karena pelatih baru ini bisa meningkatkan kualitas pemain gitu loh. Betul. Apalagi tengah-tengah pemain tuh udah pada kenal satu sama lain kan. Nah, tapi menurut gue dibandingin Jadi wajar aja. ini kan eranya ini udah main sama Patrick Kluivert kan. Iya. Waktu itu pas lagi match day menurut gue Australia lebih jagoan pakai line up pas waktu sama SC dibanding yang sekarang, karena kan banyak yang cedera setahu gue. Iya. Harry Sota, Harry Sota yang tinggi tuh. Itu. Iya. Dan ya walaupun ya Australia masih mungkin di atas
kertas peringkatnya masih di atas kita juga ya. Tapi menurut gue kemarin mungkin belum teradaptasi aja sih dengan gayanya Patrick Kluivert, dan mungkin Patrick Kluivert juga belum in tune banget atau belum tahu banget pemain-pemainnya itu kayak gimana kan. Tapi kalian jangan lupa, Shin Taeyong sama Bahrain itu seri. Patrick Kluivert sama Bahrain menang. Maksudnya kita boleh kritik-kritik, cuma ya kita juga sama-sama kritik Shin Taeyong gitu loh. Maksudnya kata gue sih it's really to judge aja sih, mereka mesti di mata gue sih sama gitu loh. Belum bisa kayak Patrick Kluivert lebih jelek gara-gara dia kalah 5-1 dari Australia gitu loh. Kan Shin Taeyong juga kalah kan 4-0 sama Jepang kan. Kita lihat aja besok apakah Patrick Kluivert bisa kalah 4-0 juga atau malah seri kan, kita nggak tahu juga maksudnya. Atau menang malah. Atau menang malah. Apalagi dengan pemain-pemain yang lebih baru, lebih bagus lagi kan, Iya. yang masuk-masuk. Karena dulu waktu zaman Shin Taeyong juga pemain belum ada sebagus itu gitu loh. Sekarang di back kiri ada James ya kan. Sekarang ada Olorunmeni untuk di depan. Depth-nya lebih gede juga. Lebih gede juga. Bench-nya juga bisa. Makanya. Rotasi pemainnya juga bisa. Sekali yang off bisa ada Sandy Walsh ya kan, off the bench juga bisa gitu loh. Tapi nggak tahu deh, kan dulu kan Shin Taeyong kan ada anak emas tuh kan, Iya. dibilang orang-orang. Iya. Siapa tuh anak emasnya? Siapa itu ya? Witan, masuk Asnawi, masuk gitu. Padahal ada pemain-pemain yang lebih Arahan juga dibawain terus kan. Kalah malah Sheikh Patinama sama Arahan tuh. Dengan Sekarang orang. sih juga, tapi menurut gua sekarang kurang bermain kali ya. Kemarin belum ada sama sekali kan. Karena kalah sama Patrick Kluivert. apa? Kalah. Saingannya kalah. Sama Verdong kalah. Verdong. Juga apa ada Dean James juga. Iya, ada Dean James juga. Sama menit di klubnya juga nggak sih? Sekarang Iya, dia iya. sekarang ke Thailand. Ke kan? Thailand, Liga di Thailand. Buriram. Iya. Kemarin sempat ada rumor dia mau ke Liga Indonesia. Liga Indonesia. Wah itu entar dulu sih ya. Ya, Jadi asal-asalan nggak menurut- diundang iya, mah. betul. Jadi lu gimana nih? Menurut gua pemain-pemain diaspora kalau bisa main di luar Indonesia. Mau itu pun menurut gua di Liga Thailand pun Liga Korea, Liga Cina kayak menurut gua masih dibandingin Liga Indonesia menurut gua masih jauh lah gitu loh. Memang dari segi peringkat juga tinggi kan. Iya. Jadi bagusnya kayak gitu. Setuju gue kalau masalah itu gitu loh. Ya. Terus kalau misalkan, tapi kenapa sih orang itu komplain mulu kalau misalkan Patrick Kluivert padahal baru kalah sekali, tapi udah dihujatnya sampai seluruh Indonesia. Namanya orang netizen Indo. Iya, kan? Menurut banyak ya gimana Ekspektasinya nggak tinggi. sih? Iya makanya. Karena menurut gua namanya Patrick Kluivert juga sih pak. Namanya Kayak juga jelek kan. Maksudnya namanya Sebagai juga- pemain bagus. Sebagai pemain Ya, bagus. bagus ya, maksudnya Gitu. sebagai pelatih kurang Ya, maksud gue meyakinkan. mungkin dilihatnya experience-nya. Dan ya, gue lebih suka sama asistennya. Alex Pastur. Alex Pastur. Nah, itu dia. Alex Iya. Pastur. Nah itu dia. Menurut gue tuh Danny Lanzat. apa ya? Maluku Pride. Tapi ada nomor baru juga ya Ray. Kemarin si Muntaha Mata. Yes. Oh, Saya iya. jadi scouting Head of timnas, scouting. head of scoutingnya timnas. Ini kita nggak masuk politik ya, tapi kayak kalian tahu kan apa sih Muntaha Mata, apa backgroundnya gimana, tahu kan? Gak. Tapi kata gue sih dia sih bagus sih, karena dia ada experience jadi youth-nya Ajax kan, dia kan head of yes. apa gitu di Ajax. Kalau dia bisa scouting kayak pemain-pemain muda-muda gini pasti ya bagus lah untuk Indonesia. Apalagi yang di luar ya, pemain-pemain Eropa, Iya. pemain-pemain turunan Belanda. Menurut gue apalagi dari umur-umur yang belasan tahun udah bisa dididik tuh. Tapi Bagus banget sih. menurut kalian gimana nih? Kira-kira kita bisa lolos nggak dengan squad depth kita yang sekarang dan sisa match? Kalau kata Sebelum gue bisa, pertandingan asal terakhir. jangan eksperimen-eksperimen. Iya, tapi untuk kita tahu kita harus mencoba berani eksperimen sebenarnya. Betul. Iya. Jadi serba ya bukan salah juga sih, nggak apa, bukan salah juga kita bereksperimen terus kalah terus salah-salahin pelatih Betul. semuanya. Justru itu pelatih mau tahu kayak siapa nih pemain yang ada capability untuk bermain di timnas Indonesia. Tapi harus apa level seberapa resikonya eksperimen itu. Menurut gue kita nggak bakal tahu kalau kita nggak pernah coba. Dan menurut gue gini, menurut gue Iya. pemain-pemain yang main di klub mereka dengan menit yang banyak atau mainnya bagus belum tentu main di timnas tuh bakal bagus. Dan Iya. pemain-pemain Ini siapa tuh Sen? Oh, ini siapa? Enggak. Dan pemain-pemain yang mungkin di timnas mainnya malah lebih oke gitu, lebih bagus, lebih karena mungkin harga diri lebih tinggi ya, mempunyai apa ya,
daya juang lebih tinggi Kayak di Ole, luar negara. Marcelino. Tapi mungkin di klubnya ya belum Ya. menitnya belum sebanyak itu, tapi mungkin di timnas bisa shine. Jadi menurut gua kita nggak pernah tahu aja gitu loh. Kita nggak boleh underestimate aja gitu menurut gua. Tapi kalau kata gue ya, karena kita memang sedang di ujung tanduk kan, kita antara lolos atau enggak nih untuk bisa ke babak selanjutnya atau misalkan langsung lolos, kita nggak tahu kan. Karena Betul. dengan poin yang gapnya cukup sedikit, kecuali Jepang. Jepang kan, ya. Jepang udah kabur Iya. ya. Betul. Menurut gue sih kita jangan terlalu beresiko lah gitu loh, karena kita udah tahu dengan pemain di posisi mana, chemistry udah ada. Jadi menurut gue untuk sementara ini kita main di situ dulu, kecuali kalau memang kita di FIFA Matchday gitu lah, friendly match, oke. Karena kita memang siapa sih nggak pengen lihat timnas Indo masuk Piala Dunia gitu loh. Kita kalau misalkan terlalu beresiko kayak waktu lawan Australia, yang dicoba nggak cuma pemain doang loh waktu itu kan, tapi apa, formasi. Kita pakai 4 back terakhirnya. Jadi apa, backnya semua maju, nggak ada yang bisa marking pemain, akhirnya kayak gini nih, lolos satu pemain di depan, bahaya. Sedangkan kemarin terakhir pas lawan Bahrain apa, kita bisa defensive solid. Betul. Ya kan, dengan 5 back, dengan 3 back Hapner, Rido sama Izzes, kita kan juga itu kan line up back trio terbaik kita untuk saat ini kan. Jadi menurut Yang gue ya, menang Saudi juga kan. iya. Yoi. Padahal kita jadi hitungnya underdog loh, kayak gitu. Dan itu udah bagus Menurut menurut gue. gua kuncinya juga kita harus percaya. Menurut gua pesan untuk Patrick Kluivert ya, percaya juga sama pemain lokal sih. Menurut gua ya pasti Marcelino bakal impactnya bakal besar dan kita butuh impact itu dari Marcelino. Tapi menurut gua kayak off the bench main Ricky Kambuaya, kemarin Trivelanya tuh Oh, cantik banget. Cantik Siapa yang banget. sangka kan dia Siapa yang sangka? Replay dulu, replay. Ya kan, terus Rizky Rido kemarin Bagus duelnya dia sama Iya. Jay Zes tuh maksud gua gila itu. Maksud gua Martin Paes aja sampai segitu percayanya sama dua backnya tuh loh, Jay Zes sama Rizky Rido. Tadi ngomongin Paes ya. Iya. Tadi kayak kita sempat ngobrol sedikit kan. Oh, iya, Gua iya. denger nih kiper nih. Kan kita Iya. kan banyak juga kan pendapat-pendapat dari luar kalau misalkan Emil juga pantas untuk main. Betul. Tapi kalau misalkan Emil main, jatuhnya jadi ini dong, eksperimen lagi dong. Eksperimen Jadi lagi. gimana jadinya? Ya lebih mending Emil nggak sih daripada Hernando sama Hernando. Itu kalau milih Hernando lebih eksperimen lagi tuh mah. Iya. Iya. Tapi ini backupnya maksud gua nggak ya selevel lah, Selevel 11 luar nih sih. Pengalamannya juga Betul, tinggi kok pengalamannya dua-duanya. tinggi. Kata gue pengalaman malah bagusan Emil. Emil, Emil, Serie A lagi kan. Iya. Emil pernah lawan Ronaldo. Bos, Bayangin. dengerin nih. Gianluigi Buffon, cadangan siapa? Emil. Iya, Di waktu Juventus. waktu itu. Paes tapi Messi bos. Paes Itu lawannya. Bukan Iya. cadangannya. Lu bayangin aja dipercaya oleh Gianluigi Buffon, the goalkeeper. Iya, legend, termasuk legend. Tapi kan belum berarti lu main. Maksud gue lu siapa deh? Kayak second backup goalkeeper juga belum tentu menitnya bakal Tapi main. maksudnya ini kan dia dapat pelajarannya gitu. Iya, Bang. betul. Emang lu kira Messi Betul. kasih pelajaran ke Martin Paes kan nggak mungkin. Kasih Lu suruh penalti. dia. Gocek-gocek kan nggak mungkin. Betul juga. Tapi Martin Paes terbukti bro. Penalti dia save penalti. Australia. Iya, walaupun ya beberapa kali pasti ada blundernya dan Emil juga banyak sih blundernya gue liat akhir-akhir. Sekarang dia main di mana? Como kan? Nggak di Serie B Palermo. Palermo. Itu cut aja ya. Dia main di Palermo. dia dulu aja kemarin sempat di Inter Milan ya, dia di loan sekarang kan. Iya. Syarat Erick Thohir. Oh, sama juga. Pemain yang sekarang main buat di Liga Australia, Brisbane Roars, Rafa Strike, gara-gara siapa? Buckley Group. Pas semua pemain Indo yang Maklum guys, sekali lagi host kita satu tantrum guys. Tapi emang sebenarnya nggak ada banyak perbandingan sih, jauh dibandingkan Emil sama Paes gitu loh. Tapi ya menurut gua sekali-sekali kita coba ya kan Emil dimainin, karena biar dia bisa tahu atmosfer pas main tuh kayak gimana. Apalagi kalau misalkan di GBK kan Atmosfer beda banget gitu loh. Dan kita juga dapat banyak komen-komen dari pemain yang dari luar akhirnya datang ke Indo bahwa atmosfer di GBK tuh beda dibandingkan di Eropa kan. Betul. Jadi Emil tuh harus bisa ngerasain gitu loh. At least dia udah bisa mau bangga represent negara kita, walaupun dulu sempat ada lika-liku sama bokapnya juga kan. Ya, tapi ya akhirnya dia udah
pasti merepresentasikan lambang Garuda di dada, ya juga harus bisa direpresentasikan di atas lapangan juga, gitu. Tapi gue juga respect banget sama salut sama contoh pemain-pemain yang kemarin gak sempat dimainin kayak Shane Peckinpah, tapi kayak di bench cheer-nya, di bench semangatnya itu buat pemain-pemain, buat teman-temannya gitu di lapangan, sama ya kelihatan gitu kalau dia tuh ya mau main atau enggak itu dia membela di sini Mentalitas, bos. mentalitas Indonesia, Garuda Pride banget, itu yang gue salut banget sih. So kalau Shane Peckinpah aja sih waktu itu udah janji sama bapaknya kan. Iya. Bapaknya udah kasih Rest in peace. Iya. Pokoknya sekali lagi bapaknya Shane Peckinpah waktu itu sempat kasih message gitu ke dia kalau bisa bermain untuk timnas Indonesia sebelum dia meninggal dunia. Akhirnya jadi. Akhirnya jalan. Gue ada ini nih, ada topik baru juga. Sekarang kan lu lihat pemain-pemain ya U23, sekarang aja U16, U18, lu lihat sekarang kan ada banyak pemain keturunan juga ya. Kayak Matthew Baker contoh salah satunya. Itu bagus itu. Dan ini mungkin buat ntar jangka panjangnya ya. Menurut gue apakah mereka udah deserve untuk call up deh, mungkin mereka nggak bakal di final roster ya, tapi call up mungkin, atau biar dapet pengalaman sama pemain senior, biar dia tahu oh nanti nih ya cara mainnya gini tuh di senior gitu. Menurut kalian gimana? Pemain-pemain muda ya? Kalau yang menurut gue bilang ya U17, U18 itu masih agak jauh sih. Jauh banget. Kalau U21, U20 tuh oke lah, tapi yang terbukti aja yang mentok-mentok tuh U23 lah yang bisa dimasukin. Karena apalagi kan mungkin dari sistem kepelatihan Coach Nova tuh kan udah pakai filosofinya Sintayong juga. Tapi kan sekarang kan kita juga dalam fase perubahan dulu kan dengan Coach Patrick Kluivert gitu. Apalagi mental mereka juga harus dibentuk dulu gitu loh. Tapi kalau misalkan memang ada yang deserve untuk main di lapangan, kenapa enggak? Karena kan contohnya juga di U17 kita bisa lihat tahu Goli, ya kan, Goli nomor 7 timnas 17, gacor dia di tengah lapangan. Tapi kan juga kita bisa lihat di liga, dia udah pemain Persija, dia udah main debut di Liga 1. Tapi kan masih belum menonjol di situ kan. Dengan pemain-pemain yang levelnya belum level timnas tapi sudah senior. Jadi menurut gue ya mereka butuh waktu lah gitu. Jadi kalau bisa memang dengan cara PSSI itu bawa mereka untuk nonton bareng secara tim ketika saat timnas senior lagi main, itu udah bagus gitu. Jadi mereka tahu nih bayangan kalau misalnya ntar kalau timnas senior kebersamaannya kayak gini, mentalitas kayak gini gitu loh. Jadi itu masuk gak cuma sembarang masuk. Jadi mentalitas juga harus siap. Jangan lupa juga U23 sama asistennya ini loh, Gerald Van den Berg. Yes. Menurut gue itu bisa kasih banyak pengalaman ke pemain muda sih. Ekspektasi lo gimana sendiri tuh? Buat U23. Kan kita belum main ya. Banyak potensinya sih, Pak. Apalagi banyak pemain-pemain keturunan ya. Dan menurut gue pemain-pemain Indonya juga yang pemain-pemain muda ini kan banyak kan udah main di klub ya. Contoh kayak di junior ya Persija, di Persita, dimanapun itu ya. Menurut gue banyak pemain potensi. Ini agak out of topic sedikit tentang Gerald Van den Berg. Kemarin gue liat di TikTok kan. Kalian tahu ini Ruud Gullit? Iya, tahu. Kemarin dia bikin video tentang pilihan 5 aside. Kalian tahu 5 aside kan? Tahu. Kayak pilih-pilih gitu. Dia taruh di right midfielder nama Gerald Van den Berg. Kayak itu keren sih kata gue sih. Bareng-bareng Van Persie, bukan Van Persie, siapa satu lagi yang kesayang Belanda? Robben. Iya, Robben. Arjen Robben ya. Bukan yang Van juga, Van Nistelrooy. Macam MU nih. Soalnya Van Persie juga MU kan? Iya. Gue lupa. Itu sih berarti dia knowledge about the game-nya udah Oke. oke. Bagus, Experience-nya bagus. udah banyak menurut gue. Iya. Tapi menurut gue asisten-asistennya bagus-bagus sih menurut gue. Apalagi juga jangan lupa diambil loh asisten kiper dari Dewa United. Pelatih kiper dari Dewa Oh United. iya. Belanda. Gue sebenarnya ada sedikit konspirasi sih tentang apa sih masuknya Patrick Kluivert masuk ke timnas. Maksudnya Van Basten. Van Basten. Waduh. Jadi yang tadi itu artinya Van Basten ya guys, bukan Van Nistelrooy, bukan Van Persie, Van Basten. Van Java. Beda. Beda dong. Junior dong, Bastian Steel. Waduh, ini jauh lagi nih, ini udah di luar topik ini.
Oke ini lanjut konspirasi gue ya. Lanjut. Ini konspirasi gue tuh menurut gue ya, Patrick Kluivert masuk sebagai menggantikan Sintayong itu tuh sebagai decoy menurut gue. Karena decoy untuk pelatih-pelatih taktikal di belakangnya ini Patrick Kluivert. Alex Pasur. Iya, karena menurut gue nih Patrick Kluivert nih kontribusi dia secara taktikal tuh kurang minim banget. Apalagi kan kita bisa perbandingan nih Sintayong kalau di atas lapangan kasih taktikal ke pemain, berisik kan. Tapi kemarin Kita lihat Patrick Kluivert apa? Iya, 5-3-N. Iya kan? 5-3-1. Iya, apalagi dia di lapangan diem-diem cuman ngeliat doang gini doang. Aduh kayak dia siapa kan? Hah? Dia thinker. Dia legend sih tapi. Iya legend. Dia berasa ganteng kan. Tapi menurut gue nih yang butuh lebih disorot itu orang-orang asisten kepelatihannya Patrick Kluivert, karena mereka yang lebih banyak untuk kasih taktikal ke pemain-pemain dibandingkan dia. Karena menurut gue ya, Patrick Kluivert dijadiin pelatih juga gara-gara nama dia terkenal. Iya, jadi di Barca. Jadi pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain diaspora, pemain-pemain yang calon-calon naturalisasi ini pasti ngeliatnya wah pelatih gue nih seorang legend. Dan kata gue juga lebih aura kalau misalkan timnas Indonesia head coach Patrick Kluivert, masa head coach Denny Lanzat gitu kurang, auranya kan kurang kan. Makanya kan gue bilang apa, decoy kan. Tapi Alex Pastor auranya kuat sih. Iya makanya Dia profesor dia. Jadi sebenarnya Soalnya gue pengen gini. Yang kemarin apa ini? Kemarin Waduh. lu lihat foto yang kayak gini gak sih, si Alex Pasur kayak gini juga sama Agnes Lot, lihat gak kemarin fotonya? Waduh. Kemarin ada fotonya nih gua kasih Sama siapa? sama Agnes Lot, Alex Pastur. Oh iya, dia yang ini ya. Dia kan kemarin juga sempat jadi ini nih. Gue liat dia pundit juga guys buat Premier League gitu-gitu. Oh iya, dia sama Arne Slot. Owen Robben itu apa tuh? Pelatih Liverpool Agnes guys. Lot guys. Yang membawahi Liverpool juara. Fans Liverpool, kita sorry aja ya. MU sih tetap lebih. Jangan dong. Lihat timnas di sini bro. Free Maluku Pride. Sorry banget ya. Mungkin yang nonton yang fans Liverpool. Jadi kemarin nih, Denny Lanzat kemarin udah balik ke Maluku. Dia bisa bahasa Indo loh. Jujur. Makanya next yang harus bisa bahasa Inggris siapa? Patrick Kluivert. Makanya. Sintayong 4 tahun nggak bisa bahasa Indo. JJ soalnya kan. JJ suka nge-JJ kayak Max gitu. Ngajak ribut guys. Ngajak ribut. Gak, tapi menurut gue. Tapi lu lihat deh, Coach Nova aja asistennya sekarang, dokter asistennya ini dari Sintayong punya. Iya. Karena memang pada dasarnya timnas ini memang fondasi Sintayong. Bisa nggak kita lagi ngomong? Ntar dulu bos. Gitu emang fondasi Sintayong. Bukti aja kemarin kita pelatih udah Patrick Kluivert dengan formasi apa? 5-3-4-2-1. Bukan. 5 Ain. 2-3. Apaan? Ya. Patrick Kluivert kemarin. Terus terakhir Bahrain 5-2-3. Oh iya, kalau sekali 3 Dan kita bisa clean sheet gitu loh dengan 3 back dan di depan. Tapi gimana menurut kalian deh kayak dengan striker yang sekarang ini kan dulu apa kita punya? Striker sekarang. Stefano Lillipali. Woi, back. Oh iya tuh gimana tuh Back. kalian tuh? Stefano Lillipali. Sorry ya, gue sih tetap oleh Romeni. Jujur aja. Oleh Romeni guys. Jadi gimana? Tunggu kita bahas dulu. Ragnar kan kenapa dia? Dia nggak Kan bakal sakit. Sakit. Makanya dia kan Stefano kena virus ya, setahu gue. iya, tapi kita doain semoga Ragnar bisa cepat sembuh, pulih terus balik lagi ke timnas. Amin. Amin. Gitu. Makanya kan Ragnar nggak ada diganti sama Lillipali. Masuk dia. Kata gue bosan Egy Maulana. Egy masuk Dia ya? tadinya the next Messi. The next Messi pikirnya. Terakhir tuh Egy masuk nggak kemarin? Masuk ya? Masuk. Emang dia kan juga masuk nominasi pemain terbaik loh di Liga 1. Dia di Liga 1 kemarin mainnya bagus kok. Iya, di Dewa United. Egy masih. Tapi Oke. 3-5-2 kan mainnya. Mas gue dia tuh dia beneran kayak the little Messi sih gue liat. Dia di tengah Lincah dia. pas-pasin lincah gila. Nusuk dia juga kayak Messi banget. Gila dia. Lu berarti kayak Messi ya? Iya. Kalau gue sih lebih ke arah Hazard tapi versi kaki kirinya.
Oh, ya. Itu bisa Pride Hazard lah ya. Lebih pinter soalnya dia megang bola. Main 1-2 tuh pinter gitu. Iya. Gitu. Tapi menurut gue dengan adanya Lily Pali ya bisa jadi mentalitas di locker room dia lebih jadi. Karena kan Lily Pali aja di timnas sudah lama banget kan. Udah tahu. Termasuk senior lah dia. Iya, 35 tahun pemain tertua. Banyak momen-momen ikonik yang dibuat sama Lily Pali gitu loh. Tapi sorry to say, gue sih tetap oleh Romeni kalau jadi striker. Kalau gua Mark Locke, elite ball knowledge. Mark Locke gua. Jujur Mark Locke harus main sih. Tapi Marco gak dipanggil bro. Gimana tuh? Iya sih. Marco Tapi nggak dia dipanggil. wash sih. Lu tau nggak kata gue siapa yang dipanggil dari Persib? Persib nggak sih? Iya, siapa? Enggak. Beckham Putra. Apa? Beckham Putra. Malut. Apa Madura ya? Madura, Jordi Herman. Tahu nggak lu? Gue nggak tahu. Itu orang Iya gua tahu. Jordi Herman Tahu nggak? Kata gue bukan daripada Marco. Marco tuh udah habis Udah habis. Masanya udah Iya, besar ya. Justru menurut gue Beckham Putra sih cocok masuk ke timnas nomor 7 Persib gitu. Iya. Nah, gue senangnya tuh dia Sayuri Brothers back bro. Oh iya ada Ya, come on kanan kiri. Yes. Ya, Ya, menurut gua- Yaksnya Sayuri bro. Menurut gue Dia Yakob, gila, bro. menurut gue masuk ke Yakob itu lebih pantas dibandingkan masuknya Asnawi ke timnas. Iya. Yakob itu kecil-kecil kencang, bagus. Apalagi waktu itu tuh yang dia asisin Marcelino tuh waktu lawan apa tuh? Irak gitu. Oh, Irak. Iya, iya. Nah, Iya. gila itu goal of the year sih. Tapi ya walaupun tetap kalah ya, tapi gak apa-apa sih. Memang sebagai kontribusi sebagai pemain bagus. Bagus Gitu loh. banget. Menurut gue Asnawi ini masih terlalu kesekusuk lah mainnya lah. Itu menurut gue. Asnawi masih iya. Dia bagus tau waktu lawan apa? Argentina yang Garnacho. Iya. Dia captain, Pak. Dia masih dipercaya Sintayong Iya. pas waktu itu kan. Terus gue masih Yang lawan Vietnam juga bagus, dia kan yang masukin penalti. Tapi menurut Oke, gue iya. waktu Garnacho tuh emang faktor lawannya Garnacho aja Garnacho sih. aja. Kan Garnacho aja di IPL nggak bisa dribble bola dia. MU lagi kita bawa guys. Iya, jujur. Gue pengen liat Pratama Arhan sih. Lemparannya Gue itu. gak mau liat dia cium-cium Gize doang. Nggak, dia malah liburan mulu kan. Arhan itu jujur kalau dribble masih ya itu lemparan dia sih. Lemparan dia sih. Gila itu ya. Lemparan dia itu yang kayak lah kan pemain bola, main pakai kaki, kenapa lemparannya yang dibahas pak? Lemparan dia itu yang Senjata loh. lemparan Iya, dia itu iya. senjata Indonesia waktu itu. Betul. Gol. Waktu lawan China gol, tapi tetap kita kalah sih. Menurut gue tuh Arhan bagus masuk, tapi kalau misalkan memang kita ketinggalan terus kita masukin Arhan di sekitaran 20-15 menit terakhir. Nah, Itu super sub pantas, kan? super sub Nah, iya, memang. betul. Menurut gua Arhan masih capek. Sekarang. Kenapa tuh, Sen? Cut, guys. Sekali lagi, udah ketiga kali host tantrum, maaf ya guys. Enggak, tapi menurut gua jujur ya. Menurut kalian pemain-pemain kayak Jordi Amat gitu gimana? Jordi Amat bagus Tapi untuk kan dia di udah locker jarang room. dipakai banget gitu. Ya, karena- kata gue sih dia layaknya bench warmer sih. Tapi apakah pemain bisa diisi dengan suatu pemain muda nih contoh? Bisa, tentu aja bisa. Bisa. Tapi kalau yang namanya timnas senior itu, kita kan locker room itu penting banget gitu loh, Betul. untuk bisa naikkan mentalitas pemain. Kalau misalkan memang kebanyakan pemain muda, ya mentalitas sekarang pasti otomatis Betul. gak bakal lebih tinggi dibandingkan kalau misalkan ada pemain senior kayak Jordi Amat atau Lili Pali Betul. gitu. Sebenarnya Marco juga bagus menurut gua, tapi lebih cocok untuk bisa naikin apa sih namanya ya itu karisma mentalitas di locker room aja. Karena menurut gue gini ya, dulu pas ST datang ke Indo, ibaratnya dia tuh ngajarin basic-basic ke pemain Indo juga. Lu denger kan dia? Bener banget. Dia apa? Ajarin passing, ngajarin dribbling, ngajarin memang. yang masih ya buat fundamentalnya lah, ya kan. Dan itu butuh waktu kan. Dia pakai pemain muda, ya kan. As years goes, terus sekarang ya ibaratnya ini tim yang udah build gitu loh. Yang Bener. build ya pemain-pemain yang dari dulu pemain-pemain mudanya sekarang juga udah berumur juga, udah lumayan, udah banyak pengalaman, ditambah pemain-pemain diaspora kita. Jadi menurut gue ini udah perfect combination aja gitu loh. Makanya mungkin pas di Patrick Kluivert ditambah asistennya ini udah ya pasti ketua PSSI kita Pak Erick Thohir, terus apa kita sebagai warga negara Jordi Indonesia pengen Cruyff. lihat resultsnya gitu kan. Kita udah ngeliat prosesnya, tapi kita pengen lihat ya resultsnya gimana gitu kan. Ya untuk masalah proses menurut gue kita masih dalam masa proses juga sih. Iya. Ya, jadi kita
nggak bisa terlalu banyak berekspektasi tinggi juga gitu. Mungkin ya memang pemain kita banyak di Eropa, mungkin memang secara mentalitas udah Indonesia banget. Tapi walaupun sekalipun dari Eropa, itu tuh bukan Eropa yang dari PSG yang bisa masuk Champions League gitu loh. Mentok-mentok juga Kevin Dix. Tapi faktanya apa? Sejauh ini Kevin Dix performanya belum bisa mencapai Dia masuk ekspektasi juga kan. Bundesliga kan next season. Iya, tapi semoga aja ntar di next qualifications match Kevin Dix bisa membuktikan kualitasnya di lapangan. Rumornya Jesus kencang lah akhir-akhir ini loh. Dia Dia kan rumornya bukan rumor sih, yang pasti keluar kan ya, pasti keluar Venezia kan. dia musim terakhirnya kayaknya masih di Liga Italia juga Dia kayaknya. cuma dia udah pasti keluar Venezia, dia kan Venezia kan ya pasti Tapi 90% Inter degradasi. Inter mau Inter mau dia. Ya, Tapi tim-tim gede kata gue bisa Inter begitu. terlalu cepat sih, kata gue Milan paling AC Milan. Inter tapi belum garanti dia tuh bakal jadi pemain utama juga. Iya. Kalau kata gue yang menit bermain paling Bologna, Iya. Torino, AC Milan mungkin. Kalau kita jangan ngomongin secara karir dulu, ini ngomongin secara timnas Indonesia gitu loh. Memang menurut gue sih, gue setuju banget dengan statement menit bermain itu lebih penting daripada tim yang bakal Tim yang dimainin. bagus. Kayak percuma tim bagus tapi kan jarang main. Iya, gitu. betul banget. Betul. Iya. Kualitas speak for itself sih menurut gue ya. Mm-mm. Ya lu lihat lah, maksud gue kayak sorry aja kayak sekarang Sandy Walsh, lu bisa lihat lah menit-menitnya berkurang juga. Lu lihat lah Shane Patinama, sekarang Jordi Amat juga yang mentok-mentok di Malaysia gitu loh. Jordi Amat sekarang juga udah kurang Sekarang kan. juga, iya udah kurang juga. Udah beda, dia udah gak kayak dulu. Kan Iya. faktor umur juga kan. Faktor umur juga, dia udah 30-an ke atas nggak sih, 32, 33. Jadi yang kayak Jai, Idzes gitu-gitu pasti lebih Iya. layak lah, lebih Iya. lebih connect juga lah sama Kayak- yang trio back, duo back itu kan, sama Rizky Ridho sama Hapner itu udah trio banget sih. Tapi menurut kalian kita perlu nambah pemain-pemain diaspora kita nggak? Tentu Perlu pasti Kan butuh masih banget. banyak di luar Iya. sana, calon-calonnya masih banyak, keturunannya masih banyak, rumor-rumor yang bakal dinaturalisasi. Secara Kata gue sih yang paling penting kita perlu sih gantinya Hubner sih. Kata gue sih Hubner masih kurang kurang bagus aja gitu loh. Oke. Kata gue sih ini Pascal Strike. Nah, Pascal Strike rencananya mau ditarik juga kan tuh, tapi nggak tahu sekarang. Tapi ada rumor kalau misalkan dia nggak tertarik sama timnas Indo, terlalu tertarik sama Belanda. Belanda. Di Belanda kan. Iya. Tapi kalau kita lihat dari umurnya, Dari umur jadi Udah secara udah mulai agak berat kalau Belanda. Itu Jairo Ridwell di rumah. Jairo Rebel juga dari kemarin kenceng sih. kenceng banget rumornya. Tapi kita yang belum dapat update. Enggak sih, lagi dia kan. udah pasti sih, tinggal kapannya aja sih. Iya. Udah pasti itu. Iya. Tinggal kapannya tinggal aja. waktunya aja ya. Apalagi kan ini kan bentar lagi udah deket nih waktu lawan Cina. Menurut kalian gimana nih? Kalau Kira-kira? kata gue sih nggak ada. Kayak nama sih, belum nama. kayak karena udah terlalu dekat kayaknya. Terlalu dekat. Kayak antara- Kalau pas Cina nambah pasti mereka udah ngomong dari kemarin. Kalau untuk lawan China nih, kira-kira gimana? Menang atau tidak? Nah, prediksi kalian. Iya. Kita jelas bisa menang. Berarti kita kan sekarang di grup C ya. Mm-mm. Indonesia ke berapa ya? Sekarang peringkat ke 4. Kita keempat Masih Pak. dalam Jadi posisi kita masih aman. Posisi aman lah ya. Aman gak aman sih sebenarnya. Aman, Aman. aman sih, betul. Kalau Tipis misalkan poinnya. menang next match sih aman sih Cina harusnya. Kalau Cina Cina menang abis aman. ini Cina. Terakhir cepat. udah Oke. selesai. Menang sama Sri lah itu udah aman. Menang sih itu udah aman banget kita. Udah Lolos. pasti aman bukan Dan aman jujur banget. menurut gua ada potensi Jepang Nggak pakai pemain cadangan mereka sih. Menurut gua jujur aja. nggak out ya. Tapi itu Nggak all out ya, maksud gua ya menurut gua ya nggak se all out yang karena mereka juga udah aman juga nggak sih posisinya. kita berapa poin sih sekarang 9 ya? Masih bisa kalau mau juara 2 Juara 2 kayaknya agak berat, soalnya Australia udah tapi Di bisa. atas. Tapi ya memang kalau Berat misalkan tapi ya masih bisa, masih ada lah, masih. kalau misalkan Tuhan mengendaki, kita bisa aja lolos 2. Iya. Nah, kita harus kalau percaya aja. menang lawan Jepang kita bisa. Menang lawan China, menang lawan Jepang kita kemungkinan bisa. Bisa tapi tergantung resultnya Iya, kita Juga 9 bisa ya. sih. Kita 9. Ini poinnya tipis semua soalnya kan. Iya. tipis-tipis. Bahrain Australia berapa? menang. Australia berapa? Kenapa? Australia berapa? Australia 13. 13. Yang paling tinggi ya Jepang udah aman banget. Nah, 20 Jepang udah- mereka soalnya. iya. Udah di Kalau atas Australia kalah 1 seri 1 bisa. Bisa. Tapi itu Australia bisa lawan siapa aja coba cek. Australia abis ini mereka lawan Lawan Jepang. Saudi Arabia. lawan Arab. Iya lawan Saudi Saudi Arabia. sama? Lawan Jepang dulu, terus baru lawan Arab. Oh, bisa. Nah, itu bisa sih. Semoga aja jangan ada yang Iya. menang itu. Tapi kalau Jepang bawa ini apa? Yang kedua squad kedua sih sama aja. Tapi skor Tapi- kedua mereka tetap kuat sih. Masih kuat sih. Masih Iya. bagus. Tapi menurut gua mereka bakal all out-nya pas lawan Australia sama ya Australia sih menurut gua. Nih jujur ya, gue ada satu pemain yang menurut gue tuh masih
belum layak untuk dipanggil. Menurut gue masih ada beberapa pemain yang lebih layak masuk. Siapa tuh? Contohnya satu pemain tuh, sorry ini buat yang cewek-cewek ya, Nathan sih menurut gue. Apa dari Enggak segi gini, bukannya gue belain Nathan dari ya. taruh Tapi dari- Nathan dapat bermain kok di Nathan gua U21-nya di akademi. Enggak, tapi dia dapat bermain kok di U21-nya Swansea. Apa bedanya dia sama Nathan? Iya kan di Swansea untuk masuk U21 aja dia kan juga gara-gara dia sering di bench kan di tim utama. Jadi dia main di U21 juga itu nggak banyak gitu loh. Betul. Karena most of the time dia ada di tim utama juga. Kata gue sih bukan Nathan sih yang harus di Dan sih. kita bisa Kata gue lihat- sih lebih ke Ahar. Oke, sabar. Enggak tahu deh. Kita bisa lihat dari kualitas Nathan dari kemarin gitu loh. Dia kan main di back kiri aja udah nggak mungkin kan dengan apa persaingan di back kiri Oh sekarang. iya kemarin dia kan main di tengah. Nathan anjing. Sabar. Sabar guys. Kita ke GBK di sini loh guys. Kita langsung ke sini aja. Ini main baseball apa langsung main bola aja nih? Jadi ya apalagi kan di beberapa pertandingan terakhir contohnya apa lawan Australia dia percaya untuk jadi starting line up ya dia main Kalau dia liatin kualitas dia orangnya nih Nathan, guys. nih Nathan Ini bukan sponsor ya. iya. Emang kebetulan Menurut gue kemarin kalau Kevin Dix masuk kalau lawan Australia, Messi yang kita main. bisa menang. Jujur, kalau dapet satu aja kita bisa menang lawan Australia. Betul. Bisa, jujur. GP-nya akan berubah. guys. Jujur. Kalau kemarin yang main Pelupesi bukan Nathan tuh menang sih kata gue. Iya cuman memang karena Sama kalau yang main buat Kevin Dix sampai Arsenal, kalau Arsenal kan pasti masuk kan penalti kan. Belum tentu juga sih. Australia sih, Pak. Enggak, tapi Australia memang beda Sorry, itu kan. Oke lah, kita terakhir ya. Ini sebenarnya agak random guys, agak random. Ini bukan agak homo juga ya guys. Nih, kita semua ya, kita rate nih. Pemain timnas yang paling ganteng dari 1 sampai 5. Kita dari 5 dulu deh, mulai dari lu dulu Hoshi. 5 ya, Lima, waduh siapa? bahaya nih, ganteng nih. Ini Nadeo Argawinata deh. Yang kelima, oke. Cakep tuh, kiper kita tuh. Keempat, gue bilang Rizky Ridho. oke. Di sini dulu. Ketiga, gue bilang Kevin Dix. Kevin Dix. Hmm. Oke. Kedua, 2, gue bilang ini Ole Romeni. Oke. Yoi. Yang ke-1. Yang ke-1 ini Sabar. wah sabar dulu ini pasti ini hot takes banget sih ini. Apa tuh? Oke. Kambuaya, ganteng banget menurut gua. Kasih satu kata buat Ricky Kamboya. Menyala bangku. Itu dua tapi nyapa. Itu dulu kayak satu enggak apa-apa ya guys. Oke, mulai dari lagi. Kelima. Jangan gantung, kita ganti deh apa topiknya. Terjago kali ya apa? Oke, jago. Kelima deh. Ini ya ter-Eropa gitu loh, ter-Eropa banget gitu ya. Oke. Maksudnya bisa main di Eropa gitu loh. Ngerti sih maksud gue? Iya lah. Ngerti. Kan kalau main di Eropa kan jago kan, maksudnya kayak Paling mendekati. Paling mendekati main yang untuk paling main Eropa. mendekati Ada Van apa? Dijk, Haaland gitu-gitu loh. Oke. Nomor 5 gue ya Emil Aldirosi. Oke, Enggak keempat. lah, ini kurang enggak. Itu nomor 5 Tom Haye, Tom Haye, iya. Tom Haye. Keempat. Gua taruh Martin Paes. Martin Paes. Karena dia Oke. kan main di Utrecht kan waktu itu kan. Itu Utrecht jago banget sih. Kalian lihat dari triple save itu yang video itu. Ada lihat di TikTok waktu itu Iya. sempat lihat klipnya. Ini maaf ya kalau gue ada lupa ya. Ketiga gue taruh Messi Legers ya. Messi Legends. Oke. 2 J.Izes, 1 ini the one and only yang pernah masuk UCL di timnas Indonesia round of 16 UCL ini loh, Kevin Dix. Kevin. One and only ya. The one and only Kevin Dix. Oke, kita mulai dari host kesayangan kita. Lu mau Ini pilih apa? Oh, sekarang gua tahu. Oke. Kalau gua rambut. Gimana? rambut. 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 Jujur. Oke, Kedua. Oke, ini harus dari 5 dulu ya. Oke. Rambut ya. Rambut gua nomor 5 gue Shane Patinama. Oke. Gue suka curly Z. Keritingnya, oke. Keritingnya itu gue suka. Tapi tuh Shane rambutnya di depannya karena dia udah botak dia di belakang. Iya. Ini gak ada nyadar ya, ini perhatiin aja Nomor rambutnya. 4
Yakub Sayuri. Oh, Jakub Sayuri. kakak timur kita itu. Kakak timur kita. Ketiga. Nomor 3. Patrick Kluivert. Aduh, bahaya. Aduh, bahaya. Kagak ada rambutnya guys. Bahaya banget. Nomor 3, gue suka Jordi Amat. Dia fitnya bagus. Kita bagus. Jordi Amat. Itu kedua. Oke. Nomor 2, Rafael Struijk. Waduh, boleh. Nomor 1, Oke. one and only wonderkid Marcelino. Potongan sejuta umat. Kalau misalnya gue pernah tuh datang ke Mas Barber, Mas, potongan Marcelino. Itu. Gue datang Marcelino. Berfit Marcelino. Nanti nggak kasih unjuk aja, Mas mau berfit kayak siapa? Marcelino. Selebrasinya Mas, selebrasinya. Selebrasinya. Oke, sekarang buat host tercina. Wah, apa ya? Wah, apa nih? Oh, ini deh. Apa tuh? Fashion, outfit. Oke. Top Fashion 5 outfit. ya. Top Dari 5. 5. Kasih paham ya. Jai Itses. Boleh. Ya. Oke, boleh. Outfitnya santai. Ya. Auranya bos. Auranya Apalagi punya referensi dari Venezia kan. Keren banget. Laki, kan? Boleh. Keempat. Siapa ya? Keempat, oke. Dean James. Oke. Dean James itu, Tadi kita belum nyebutin nama itu. yoi, outfitnya, kalian cari. Jujur outfitnya gue pengen. Outfit di airportnya. Pause. Ketiga, Marcelino. Marcelino. Skena banget ya. Skena banget kan? Oke, kaos kuta, celana jeans pendek, sepatu apa, Sen? Sepatunya apa coba? High heels dia pakai. Apa coba? Dr. Martin. Dr. Martin. Waduh. Yang agak tinggi tuh. Yes. Atau merek apapun ya, pokoknya begitu. Yes. Kedua, Justin. Justin Hubner. Karena dia modelnya Louis LV, guys. Jujur, Iya. gue jadi ibunya Kamari, gue juga pengen sih. Dia Kamari. Abis itu inget gak yang kata dia baru datang ke timnas dia pakai alping semua gila. Iya, pinky boy banget. Pinky boy. Gila banget. Gue pengen ikutin Dia sih. preman. Ya gimana Mama Kamari gak suka ya? Jujur. Maksudnya abis mandi Maksudnya kan? habis mandi. Gitu-gitu. Bener, habis mandi. Yang pertama, gue tetap Shane Patinama sih. Wah, kayaknya dia udah kayak apa ya? Udah kayak Cek preman sih gue liat. udah Keren banget sih. Dia mukanya itu udah kayak Chris Hemsworth ya. Ntar dia tinggal main ini aja kali ya, main anak jalanan. Boy. Eh, Kok beda. Dia auranya tuh terlalu kencang. Dia beda. Iya, ganteng-ganteng serigala lebih bagus nih. Hmm. Jadi serigala dia bagus. Waduh. Iya kan? Oke, sebelum kita closing, kita harus sebutin jokes pakai nama pemain timnas gimana? Gas. Jokes timnas, oke? Siapa dulu yang Oke, Pasha. Nah, jokes dulu, harus dong. Pemain timnas apa yang punya partai? Aduh. Partai. Apa tuh? apa tuh? Nyerah. Ya Nyerah. Tom AHY. Gue ya. Ya. Pemain timnas mana yang suka dicari orang? Apa tuh? Apa tuh? Shane Pati mana? Max, go Max. Sana dulu. Belum kepikiran. Kirain pemain timnas mana yang suka manyun? Anjon. Tahu nggak? Anda harus manyun. Ya, udah tahu ganti. Oke, terakhir. Pemain timnas mana yang kalau naik motor pasti jatuh? Oh, Aduh. Pelupesi. Salah. Nyerah.
Oleng Romeni. Pelatih pakai timnas mana? Yang udah tua. Yang udah tua. Aduh. Apa tuh? Shintayo. Nah guys, jadi Thank you guys Thank you, for guys. watching our Baller Bunch episode 3 ngomongin timnas. ya Thank you banget buat Hoshi, buat Pasha yang masih kayaknya masih ketawa dan host tercinta kita. kagak dan host ter-JJ kita, ter-minsok kita, ter-fufu community football. Jangan lupa fufu Pokoknya intinya thank you so much everyone. See you on the next video, next guys. episode. Next Ini episode. tunggu sabar sebelum kita ini kita jujur pasti banyak hal yang omongan kita yang salah, banyak hal yang Bukan kita ya, saya lu. Jujur saya ya. Jadi ya mohon maaf kalau ada perkataan yang salah, banyak yang salah juga ya. Kita namanya manusia, kita bukan nabi boy ya. Dan ya itu, dan pokoknya komen di bawah dan tahan lupa komen kalian, jangan lupa like, comment dan share juga. Subscribe juga to this channel to Bring With Media, dan see you in the next Ball video. Thank you once again, Max. Well, we did. Bana Budu. Thank you. Nona Ambon, tapi